Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita percaya kita di tempat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami datang ke tempat ini satu tujuan kami. Kami menaikkan syukur kami, pujian kami hanya bagi-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian di pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur, mari Engkau yang bersyukur bersama dengan saya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kami nyatakan Engkau Allah yang layak kami sembah di tempat ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari engkau yang percaya, mari angkat tanganmu. Mari sama-sama katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi, hanya bagi-Mu Tuhan. Tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Nyatalah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sarindu biar jemaat Tuhan saja. Mari angkat tanganmu, katakan kemuliaan bagi, oh, hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Raja yang kami agungkan di tempat ini Tuhan. Biar kehendak-Mu nyata atas kami Tuhan. Kehendak-Mu mari jemaat Tuhan satu suara lebih sungguh kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Yang bersyukur berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Mari semua Tuhan sama-sama katakan. Sekali aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Amin. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yang percayalah boleh lambaikan tanganmu sama-sama. Yang terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Yang percaya boleh katakan amin. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau terbesar Tuhan. Haleluya. Mari semua Tuhan dengan sukacita, mari naikkan pujian ini cuma Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa. Amin. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji. Katakan ku angkat suara dan bernyanyi. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu saudara, katakan mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Boleh bertepuk tangan di atas kepala buat Allah kita yang dahsyat. Mari sama-sama kita terbesar. Kau terbesar dan mulia. Katakan ajaib perbuatanmu. Boleh dengan sungguh sama-sama katakan kau terbesar. Biarlah semua memuji-Mu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorai bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui kantong persembahan. Dan persembahan kedua untuk misi dan penginjilan, jemaat Tuhan dapat memasukkannya di kotak yang tersedia di pintu keluar. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih buat karya-Mu, buat kebaikan-Mu, buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan di pagi hari ini. Amin. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai jemaat Tuhan,
Jumpa lagi dalam Sunday Update minggu ini. Dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 17 September 2023. Telah dibuka fokus baru di wilayah Lagarutu, Dewi Sartika, Towa, dan Kalukubula. Bagi jemaat Tuhan yang bertempat tinggal di sekitaran wilayah tersebut, dapat menghubungi Koordinator Gembala Fokus, Pendeta Madya Serlin Sakati MA. Dan mari bersama-sama kita bertumbuh dalam ibadah fokus Family of Christ Jesus. Kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Jangan lewatkan ibadah doa malam setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan doa puasa setiap hari Jumat pukul 12 siang bertempat di ruang serbaguna. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya, dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis, dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang di menara doa lantai 2, dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Bagi teman-teman yang masih SMP dan SMA, mari bergabung dalam ibadah Trust, Teen for Jesus Christ, yang akan dilaksanakan hari Selasa 19 September 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk pelayanan misi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer di nomor rekening berikut ini. Dan jemaat Tuhan yang ingin memberikannya secara tunai, saudara dapat mengambil amplop khusus pembangunan di lobi depan gereja. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Seiring bertambah luasnya gedung gereja kita dan bertambahnya jemaat kita, maka gereja kita sangat membutuhkan pertambahan kursi-kursi gereja. Bagi jemaat yang rindu dan terbeban untuk pengadaan kursi-kursi gereja ini, maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dapat menghubungi Ibu Katrina Liwando STH dan Ibu Johan Gelong STH yang berada di lobi depan gereja. Bantuan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan sekecil apapun untuk pengadaan kursi gereja ini sangat berarti dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja GBI Woodward di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Halo Kanda, ada ke 100-mu?
Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Ia sanggup menjadikan semuanya indah pada waktunya. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang percaya bahwa kita punya Allah yang hidup, boleh lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, mungkin di antara kita saat ini ada yang memiliki pergumulan sampai saat ini. Bahkan mungkin ada yang memiliki doa yang sampai saat ini belum terjawab sama Tuhan. Tapi satu hal yang pasti saudara, bahwa Tuhan, Dia Allah yang memelihara burung-burung di udara. Dia memberi makan burung-burung di udara. Bahkan Dia melihara bunga-bunga yang ada di ladang. Apalagi kita kepunyaannya yang berharga. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Lagi katakan pujian ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Amin. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkau yang percaya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama kita puji. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Ya Tuhan, kami mau katakan Tuhan, bahwa kami tahu Engkau beserta dengan kami Tuhan. Tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu, kasih-Mu menguatkanku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Saat ku berada di tengah. Mari dengan imanmu sampaikan sama Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hadapi cobaan, lewati ujian. Dengan imanmu katakan, ya Tuhan Yesus, kasih-Mu menguatkanku. Mari buka tanganmu, katakan, kemuliaan
Mari jemaat Tuhan saja katakan. Ya Yesus Tuhan. Ya Tuhan, kami mau percaya Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhan. Katakan kau pertolongan. Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan. Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenanganku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan setiap ucapan syukurmu buat Tuhan. Kami mau sembah Kau Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau melawat kami Tuhan.
Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari naikkan mazmurmu, tetap terus menyembah Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah yang melawat setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Kami serukan nama-Mu Kami percaya kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkau sandaran hidup kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang mengasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Mari sama-sama bangkit berdiri, mari angkat tanganmu. Yesus, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari angkat suaramu, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Lagi katakan, ku percaya. Dan itu jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Mari dengan imanmu katakan, ya Yesus, kami percaya Engkau Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Dengan imanmu katakan, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Salah-salah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya tanpa kecuali. Biarlah dalam segala hal nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Engkau yang semakin bertambah-tambah dan hamba yang semakin berkurang-kurang. Tuntun bimbing hamba-Mu melalui firman-Mu.
agar kami dapat dibentuk, diajar melalui penyampaian firman-Mu ini. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami bisa menjadi lebih dari pemenang. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Saudara-saudara, senang sekali kita bisa beribadah lagi pada hari ini dalam kondisi tubuh yang baik, sehat, tidak kurang suatu apapun, dan dalam keadaan yang diberkati. Saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan firman ini, kita akan mendengarkan atau melihat dan mendengarkan sebuah tayangan video yang sangat mempunyai arti yang dalam. Silakan multimedia. Seseorang bertanya kepada temannya, berapa gajimu sebulan kerja di toko itu? Ia menjawab, 1,5 juta rupiah. Cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Sejak saat itu temannya itu jadi pembenci pekerjaannya. Lalu dia meminta kenaikan gaji pada pemilik toko. Pemilik toko menolak dan mem-PHK-nya. Kini temannya itu malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. Saat arisan, seorang ibu bertanya, rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak? Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit ke bank. Saudara laki-lakinya bertanya saat kunjungan seminggu setelah adik perempuannya melahirkan, hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan? Tidak ada, jawab adiknya pendek. Saudara laki-lakinya berkata lagi, masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah istriku walau tanpa alasan yang istimewa. Siang itu ketika suaminya yang sedang lelah pulang dari kantor menemukan istrinya merajuk di rumah, keduanya lalu terlibat pertengkaran. Sebulan kemudian antara suami istri ini terjadi perceraian. Dari mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-laki kepada adik perempuannya. Seseorang bertanya pada kakek tua, berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan? Si kakek menjawab, setahun sekali. Yang bertanya menimpali, wah keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usia senjamu ini seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering. Hati si kakek menjadi sempit, padahal tadinya ia amat rela terhadap anak-anaknya. Ia jadi sering menangis dan ini memperburuk kesehatan dan kondisi tubuhnya. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang terlihat sepele dan remeh yang mungkin dapat merusak hidup orang lain. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan di atas itu? Jagalah diri dan jangan mencampuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka, menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki, mengkritisi penghasilan dan keluarga mereka dan lain-lain. Kita akan menjadi agen kerusakan di muka bumi ini dengan cara ini. Bila ada api yang menghanguskan, cobalah introspeksi diri, bisa jadi kitalah sebenarnya yang menyulutnya. Untuk itulah Tuhan memberi kita 2 telinga 1 mulut agar kita banyak mendengar sedikit bicara. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Saudara-saudara, kita hening 1, 2, 3 detik. Kita renungkan. Ya, lanjut multimedia. Saudara-saudara, saya dapat video ini dari WA Group. WA Group itu cukup bagus, tapi kadang juga ada provokator. Saya lihat, wah ini bagus sekali ini. Karena berkaitan dengan
tema yang akan saya sampaikan. Multimedia, silakan. Kalau kita perhatikan kata-kata tadi, itu sangat bertalian erat dengan Amsal 17 ayat yang ke-27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Disimpulkan, silence is golden. Saudara-saudara, lagu ini ada, saya masih ingat kata-katanya lagu ini. Silence is golden. Diam adalah emas. Saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa banyak kata-kata kita yang terlontar dari kita, yang setelah kita pikir, aduh saya salah. Sehingga orang mengatakan ngomong dulu baru pikir, sebenarnya pikir dulu baru ngomong. Kelihatannya kita memperhatikan orang, kelihatannya kita berempati, kelihatannya kita sangat memperhatikan dia, keadaan dia, tetapi kita sedang memantik api, memicu pertengkaran. Kalau saya ingat, saya mendapat juga satu WA group yang kata-katanya cukup bagus dari seorang politisi sekaligus pemimpin spiritual. Orang ini hampir menjadi Kristen. Dia kagum dengan ajaran Kristus, dia kagum dengan Kristus, tapi sayang katanya dia melihat penghidupan orang Kristen tidak menjadi berkat, sehingga dia tidak jadi mengikut Kristus. Dia berjalan dengan apa kata orang, bukan apa kata Roh Kudus yang menggerakkan hatinya. Lanjut media, multimedia. Kalau kita perhatikan kata-kata ini, sangat kecil dari sini saya bacakan di sini. Jadi pernahkah kita menjadi pelakunya? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dengan tayangan video tadi, pernahkah kita menjadi pelakunya? Video yang kita baru nonton tadi. Yang kedua, apakah saat ini kita sedang melakukannya atau sedang ada? Baru mungkin tadi bisa dikatakan sedang, atau mungkin baru sekali berakhir kita melakukan seperti yang dikatakan video tadi, yang ditayangkan tadi. Atau apakah kita sedang merencanakannya? Ada perencanaan. Itu semua dimulai dari pikiran. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita memanage pikiran kita. Kita lihat, saya sengaja cari di Google gambar-gambar yang terkait dengan gosip, kemudian kita tayangkan. Kita lihat orang saling berbisik-bisik. Ini banyak terjadi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ini banyak terjadi. Lanjut media. Judul renungan atau tema firman Tuhan adalah jagalah pikiranmu. Karena semua dari situ berasal, saudara-saudara. Kita mau menjadi lebih dari pemenang, kita harus bisa memanage pikiran kita. Ini gampang diucapkan, terlalu gampang, tetapi terlalu sulit untuk kita lakoni setiap hari dari waktu ke waktu. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Saya akui, saya juga begitu. Firman Tuhan mengajar kepada kita semua, termasuk mengajar saya dan mengingatkan saya dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita harus melakoni hidup kita sebagai murid Kristus. Hati-hati dengan pikiran. Pikiran akan menjadi ucapan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Ucapan mewujud dalam tindakan yang berulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan mengkristal menjadi karakter. Ini bagus kata-katanya, saudara-saudara. Dan kita lanjut dengan kata-kata seorang pemimpin spiritual itu, dan juga sekaligus politisi yang sangat terkenal. Orang-orang yang belajar sejarah pasti mengenalnya ini. Dia adalah Mahatma Gandhi. Dia mengatakan, keep your thoughts positive because your thoughts become your word. Jaga pikiran Anda positif karena pikiran Anda menjadi perkataan Anda. Setelah saya telisik lebih jauh, saya coba cari-cari lewat internet, memang bertalian dengan
Lukas 6 ayat 45, tapi tidak usah ditayangkan. Saudara-saudara bisa mungkin catat di HP atau di catatan kertas. Ini bertalian atau berkaitan. Kemudian, keep your words positive because your words become your behavior. Jaga perkataan Anda positif karena perkataan Anda menjadi perilaku Anda. Yang ketiga, keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Jaga perilaku Anda positif karena perilaku Anda menjadi kebiasaan Anda. Ini poin A, B, C ada ayatnya, bertalian, berkaitan, ada korelasinya. Bagian D, keep your habits positive because your habits become your values. Jaga kebiasaan Anda positif karena kebiasaan Anda menjadi nilai Anda. Manusia itu berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita merupakan ciptaan Tuhan yang mulia. Kita punya nilai yang tinggi dari semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga nilai tersebut, kita menjadi tidak bernilai. Orang mungkin anggap ini sampah masyarakat. Kemudian yang kelima, keep your values positive because your values become your destiny. Jaga nilai Anda positif karena nilai-nilai Anda menjadi takdir Anda, atau begitulah Anda terjadi pada Anda, itu yang dimaksud. Jadi saudara-saudara, kita memang harus menjaga. Saya mengucapkan ini saudara-saudara bukan berarti saya sudah sempurna. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau seorang dosen mengajar di kampus, dia pasti menguasai mata pelajarannya, dia mengajar. Tapi yang saya sampaikan di sini, kita sama-sama belajar. Saya men-sharingkan, membagi untuk saudara termasuk untuk saya. Lanjut. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, pertama-tama itu berasal dari pikiran. Dalam pikiran itu bekerja luar biasa, pertentangan antara positif dan negatif. Orang bilang hati, tapi hati itu sebenarnya pikiran. Hati bukan hepar ya, dalam pengertian kedokteran, tetapi adalah pikiran kita. Karena di situ bergejolak luar biasa. Pikiran buruk dan baik itu silih berganti, datang dan berganti. Kalau kita teruskan pikiran buruk, jadilah seperti yang dikatakan tadi. Tetapi kalau kita berpikiran yang baik, jadi yang baik. Di sini pentingnya firman Tuhan untuk mengingatkan, untuk mengajar kita. Dalam Markus 7 ayat yang ke-21, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini kita membahas dari pikiran, seperti bagian pertama dari kata-kata dari Mahatma Gandhi tadi. Kita lihat, kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Sampai di manakah kita? Apa yang sudah terjadi yang masa lalu? Sampai di mana kita saat ini dan bagaimana kita akan datang? Waktu lampau, waktu masa kini, dan masa yang akan datang. Bagaimana? Apa yang kita mau perbuat? Whatever will be. Apa yang akan terjadi? Setelah kita memikirkan atau membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pikiran, kita sampai pada hal yang membahas tentang perkataan. Sebab seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi tadi, dari pikiran melahirkan perkataan. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Perkataan, kalau kita lihat di dalam Amsal 10 ayat yang ke-19, Amsal 10 ayat yang ke-19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi barang siapa menahan bibirnya berakal budi. Jadi terkait dengan berbicara.
Saya ingat waktu kecil main-main dengan teman-teman, bahkan dengan keluarga, dengan sepupu-sepupu, main kesana kemari, kita saling ganggu dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang tersinggung, akhirnya ada yang berkelahi. Dalam kehidupan orang dewasa juga begitu, saudara. Kalau kita terlalu banyak canda bercanda, kadang kita over ya, kita kelewat batas. Akhirnya ada yang tersinggung. Bukankah begitu, saudara-saudara? Banyak terjadi antar ibu-ibu, antar bapak-bapak, bapak dan ibu bercanda. Akhirnya ada keceplosan, akhirnya ada yang tersinggung, jadi pertengkaran. Memang betul, saudara-saudara. Itu saya alami dan saya rasakan, dan dari dulu sampai kini dan mungkin nanti yang akan datang, kita tidak tahu. Oleh karena itu firman Tuhan mengajar kita supaya kita hati-hati. Kemudian di dalam berkaitan dengan perkataan yang saya sampaikan tadi, yang berasal dari pikiran, itu terkait dengan lidah dan mulut. Mazmur 34 ayat yang ke-13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita harus jaga, kita kendalikan. Karena kadang kita lepas kendali. Perkataan ini, saudara-saudara, dari pikiran melahirkan perkataan, perkataan ini melahirkan yang namanya perilaku. Perilaku di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita garis bawahi terkait dengan kelakuan. Bagaimanakah kelakuan itu? Memperbaiki kelakuan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita datang di gereja beribadah menyembah, sekaligus mendengarkan firman Tuhan, itu terkait merubah karakter, merubah kelakuan-kelakuan kita yang tidak benar. Kita semua tidak sempurna. Seperti Rasul Paulus bilang, aku berlari-lari menuju kesempurnaan. Bayangkan Rasul Paulus saja, dia katakan dia berlari-lari. Dia berlari-lari dan dia mengatakan, aku takut ketika aku sudah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Jadi luar biasa. Berlari-lari berarti ada satu usaha yang khusus, spesial. Berlari-lari, bukan jalan santai-santai menuju kesempurnaan. Rasul Paulus, saudara-saudara, siapa dia? Apalagi kita ini. Kemudian di dalam Kolose 3 ayat yang ke-9 juga mengatakan kurang lebih hal yang sama. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Di garis bawahi di situ adalah kelakuannya. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa ayat-ayat yang kita baca tadi memang ada banyak ayat, tetapi saya supaya menyingkat saya langsung tulis di situ supaya bisa kita baca, saudara tidak repot buka-buka Alkitab. Kemudian dari pikiran melahirkan perkataan, perkataan melahirkan perilaku, behavior. Dari perilaku melahirkan kebiasaan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan, kalau dalam pergaulan kita bergaul, ada kata-kata, ada pikiran bercampur baur dengan orang-orang yang tidak benar, sehingga kita berperilaku yang tidak baik, terpengaruh. Itu saya bisa rasakan karena kita, waktu saya dulu remaja-remaja bergaul dengan yang teman-teman yang nakal-nakal, yang berandal-berandal, itu kita terbawa, saudara-saudara. Kemudian akhirnya menjadi kebiasaan, suka maki dan lain sebagainya. Ini yang jadi kebiasaan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 jelas sekali dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan, saudara-saudara, ini menghasilkan nilai, values. Bagaimana nilai kita? Apakah baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Mungkin kita di hadapan manusia kita mempunyai value yang tinggi, yang baik. Karena kita pintar bersandiwara, kita jago
berdrama, kita jago. Sehingga kita kelihatannya mempunyai nilai yang tinggi. Tetapi Tuhan Maha tahu apakah kita punya nilai di hadapan Dia atau tidak. Bernilaikah kita di hadapan Tuhan atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Karena kita tidak bisa saling menghakimi. Karena kita juga akan dihakimi. Hanya Tuhan yang tahu bernilaikah kita di hadapannya atau tidak. Kemudian dari nilai itu, seperti yang sudah dibacakan tadi, akan menghasilkan nasib atau takdir. Beginilah kita. Apakah berakhir dengan baik atau tidak? Seperti kita lihat ada gambar tayangan. Apakah nilai kita menghasilkan takdir atau nasib yang baik? Seperti bapak ibu yang berbahagia, suami istri, sudah umur lanjut, berbahagia. Atau gambar yang di sebelah kanannya, orang yang sedang merenung, memegang kepalanya. Dia mungkin banyak mengalami masalah. Saudara-saudara, berkaitan dengan video yang kita sudah sama lihat tadi, saya bagi ada dua golongan atau dua kelompok penanya. Penanya yang pertama itu memang timbul dari iri hati di dalam pikirannya. Ada iri hati, ada kecemburuan timbul di dalam pikirannya. Sehingga kita lihat dia bertanya dengan berdasarkan iri hati. Kita lihat gambar orang iri hati dengan orang yang di sebelahnya itu bagaimana modelnya. Kelihatan ada orang yang berbahagia, dia iri hati. Ini golongan orang susah lihat orang senang. Kalau orang senang, dia yang susah. Ada kan begitu? Orang senang, dia susah. Orang susah, dia senang. Lucu, tapi ada saudara-saudara terjadi. Dan banyak terjadi yang begini. Mulai kita gosip sana, gosip sini. Itu mungkin uang korupsi. Dia beli begini, dia korupsi. Apa sih pekerjaannya? Iya kan begitu. Kemudian ada yang kedua, ini tidak bijak. Orang yang tidak bijak ini, kalau kita lihat, kita perhatikan orang bijak tahu kapan harus diam dan kapan harus berkata-kata. Ini memang saudara-saudara saya alami dalam hidup kita. Kadang kita bisa berkata-kata dengan baik. Tetapi kadang kita keceplosan sehingga membuat orang tersinggung. Itu bisa dialami. Karena memang kita serba kekurangan. Coba kita baca di dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Amsal 25 ayat yang ke-11. Mungkin bisa ditayangkan. Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, inilah pintarnya. Di dalam dunia pendidikan saudara-saudara banyak terjadi atau khususnya dalam ilmu komunikasi ini dipelajari bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik dan tepat. Ada ilmunya saudara-saudara. Ilmu komunikasi. Saudara mungkin ada di sini yang punya latar belakang pendidikan ilmu komunikasi. Itu sampai S3 sampai profesor. Saya sering nonton di televisi tayangan orang-orang ahli komunikasi. Komunikasi yang baik bisa melahirkan pertemanan. Tetapi komunikasi yang jelek bisa melahirkan pertengkaran dan perselisihan bahkan peperangan. Saudara-saudara, kita memang harus waspada, harus hati-hati. Dari dua golongan penanya tadi, ada yang berdasarkan iri hati, ada berdasarkan orang karena memang dia tidak bijak, asal nyeplak, asal ngomong, asal babunyi. Orang Manado bilang popo, orang Makassar bilang kajili-jili. Kalau ngomong kajili-jili, kajili-jili sebenarnya itu terkait dengan kita mengendarai kendaraan bermotor kemudian tidak memikirkan keamanan diri dan orang lain langsung ngebut. Tetapi itu kajili-jili bisa dikembangkan asal ngomong tadi, berkembang luas. Nah saudara-saudara, kita lihat di tayangan berikutnya, tolong slide, bahwa reaksi ini terkait dengan reaksi. Yang pertama reaksi dari pelaku. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita lihat mungkin di dalam pikiran kita timbul reaksi. Reaksi itu apa?
Karena ada aksi sama dengan reaksi di hukum Newton. Kita lihat perilaku itu, orang yang menjadi perilaku atau yang melakoni, dia harus menjaga pikiran. Kita harus menjaga pikiran kita. Kita harus menjaga kata-kata kita. Kita menjaga pikiran kita. Itu ada di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Pikirkan apa yang baik di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca agak panjang, tetapi itu ringkasannya. Pikirkan apa yang mulia, apa yang baik, dan seterusnya. Itu yang di hadapan Tuhan. Karena saudara-saudara, apa yang kita pikirkan Tuhan tahu. Istri tidak tahu, anak tidak tahu, apalagi mertua tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan kita. Inilah perlunya kita untuk menjaga, memikirkan hal-hal yang positif. Karena seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi tadi, jaga pikiranmu positif. Karena pikiranmu mengeluarkan atau memproduksi perkataan. Kita harus jaga. Coba ditayangkan lagi slide yang tadi. Kemudian untuk si korban, orang yang menjadi korban gosip, orang yang menjadi korban fitnah, orang yang menjadi orang yang tidak nyaman akibat fitnahan dan lain sebagainya atau digosipkan. Karena kalau orang digosipkan, saudara-saudara, itu sama dengan kita membuang sesuatu, mungkin kertas yang disobek, kita buang dari gedung yang tinggi. Ketika kita mau mengumpulkan kembali untuk menjadikan satu dalam bentuk kertas yang utuh, itu impossible, tidak mungkin, karena sudah hilang kemana-mana. Orang yang digosipkan itu demikian juga, tidak mungkin dia bisa memperbaiki. Dia hubungi orang satu-satu, benar itu dia bilang begini, tidak benar itu dia bilang begitu. Tapi kita yang melakukannya itu kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita seorang pemimpin yang digosipkan, seorang pemimpin rohani atau pemimpin negara, politik dan lain sebagainya yang digosipkan, yang tidak benar, yang kena fitnah, tidak bisa dia merubah 100%. Ya, paling ada orang bilang, mungkin begini, mungkin begitu. Tidak mungkin seorang pemimpin juga memberikan layanan 100% memuaskan semua orang. Tidak mungkin. Karena dia juga tidak sempurna. Kemudian kalau kita lihat di dalam Amsal 20 ayat yang ke-24, khusus orang-orang yang menjadi korban ini, sehingga menjadi sakit hati, luka batin, luka hatinya, kita lihat jalan hidup manusia ditentukan oleh Tuhan. Bisa agak lebih panjang itu, tapi saya peringkas bahwa jalan hidup manusia ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa tutup. Begitupun sebaliknya, kalau Tuhan tutup jalan, tidak ada yang bisa buka. Artinya, jalan hidup kita, saudara dan saya, itu ditentukan oleh kata Tuhan. Sebagaimana dekatnya kita dengan Tuhan, tentunya ada pembelaan khusus, ada pertolongan khusus, ada perlindungan khusus dari Tuhan. Lanjut saudara-saudara. Pikiran yang dipimpin oleh kebenaran Tuhan akan membawa hidup ke dalam damai sejahtera. Ini merupakan kesimpulannya. Jadi pikiran yang dipimpin oleh kebenaran Tuhan akan membawa hidup ke dalam damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, kita harus yakin, kita harus tahu bahwa sepanjang pikiran kita berkenan di hadapan Tuhan, sepanjang pikiran kita menyenangkan hati Tuhan, pikiran yang dipimpin oleh kebenaran Tuhan akan membawa hidup ke dalam damai sejahtera. Tentunya kita mau, siapa yang tidak mau hidup dalam damai sejahtera? Ada damai, ada sejahtera. Kalau damai dan sejahtera itu bisa dipisahkan, tapi bisa digabungkan. Kalau sejahtera itu terkait dengan apa yang kita mau makan, minum, pakai cukup. Damai itu damai yang ada dalam hati kita. Karena ada orang sejahtera penghidupannya. Kalau kita lihat mobilnya mungkin 10, rumahnya 10 dan lain sebagainya. Tapi tidak ada damai di hatinya.
Ada orang yang penghidupannya mungkin pas-pasan saja. Kalau kita lihat dia tergolong tidak mampu, susah, tetapi ada damai di dalam hatinya. Ada damai yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah damai sejahtera. Inilah yang perlu kita raih, saudara-saudara. Tetapi yang kita raih itu tentunya bukan dengan hal yang gampang, tetapi kita harus berupaya dan berusaha. Seperti kata Rasul Paulus, dia berlari-lari menuju kesempurnaan untuk meraih itu. Jadi kita tidak bisa santai-santai, saudara-saudara. Dan tentunya kita jangan sampai menjadi agen-agen kerusakan di muka bumi ini akibat kata-kata kita. Sebab kata-kata yang diucapkan itu biasanya bukan dari orang yang jauh-jauh dari kita, tapi orang yang dekat-dekat dengan kita. Sanak famili, sanak saudara, mungkin saudara kandung, bisa terjadi seperti yang dikatakan tadi. Tidak sadar dia sedang memanas-manasi, dia sedang memantik api di lahan yang sedang kering kerontang. Begitu kita kasih api, langsung menyala. Seperti itu suami istri bercerai, itu akibat kata-kata kakak kandung. Jadi memang kita harus hati-hati, saudara-saudara. Saya juga harus hati-hati, bukan saya ngomong bahwa saya sudah hebat, sempurna, tidak. Saya juga masih belajar. Kita semua masih belajar karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, tajam di sini, tajam di sini. Untuk orang tapi juga untuk kita, mengkoreksi kita. Kita menunjuk orang, 3 jari ini menunjuk kita juga. Artinya 3 kali juga kita harus koreksi. Benarkah kita? Benarkah yang kita sudah ngomongkan atau salah? Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini, kiranya bisa memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini mengajarkan kami, menuntun kami, mengingatkan kami Tuhan. Agar kami bukan menjadi agen-agen kerusakan manusia di muka bumi ini. Tetapi kami menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen Kristus yang mewartakan kebenaran, keselamatan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi mari bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Biarlah firman-Mu Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu
kami akan mewujud nyatakan dalam hidup kami sebagai orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Biar kami dapat selalu menyatakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami dapat menyatakan Kristus melalui ucapan dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali dengan sadar ataupun tidak sadar kami melakukan hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tolong kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Dan Engkau sudah mengajar kami dan mengingatkan kami sesuai dengan firman-Mu bahwa setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu bermanfaat untuk mengajar kami jemaat Tuhan yang Engkau kasihi, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan dan kekurangan kami, memperbaiki kelakuan kami, karakter kami yang tidak baik, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran. Biarlah semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, semakin hari kami semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Kristus, agar hidup kami bukan hanya bernilai bagi orang lain, tetapi teristimewa kami bernilai bagi Engkau Tuhan. Agar hidup ini menjadi bejana-bejana yang indah di pemandangan Tuhan dan dalam pandangan manusia, sehingga hidup kami Tuhan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ada banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, kuasai seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, agar supaya kami selalu berjalan pada rencana Tuhan yang terbaik. Kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir pada pagi hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Semua kami akan dituntun oleh Roh Kudus untuk kami dapat semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan akan selalu Tuhan Engkau limpahkan bagi hamba-Mu, agar supaya dapat sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan dimanapun dia berada, Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa juga untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami selalu percaya bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Engkau tahu hati mereka yang memberi dengan sukacita, oleh karena mereka mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah sumber segala berkat, sumber kehidupan dan keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia dalam tahun-tahun politik saat ini. Tuhan tolong biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Indonesia ada di hati Tuhan, Indonesia ada di pikiran Tuhan dan di rencana Tuhan yang terbaik. Berkati juga kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Jauhkan kami Tuhan dari bencana-bencana, lindungi kami Tuhan. Oh Tuhan, karena kami hanya berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkau adalah sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih buat berkat-Mu. Yesus, kami sembah Tuhan, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa menguatkan kita setiap saat dan memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.